Setiap orang pasti punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Tapi terkadang kita semua tersesat pada opini gimana ya nanti, gimana ya nanti, gimana ya nanti. Selalu ketakutan dengan apa yang belum terjadi. Kayak misalnya sikap terlalu khawatir ini tuh bisa dianggap sebagai kita nggak terlalu percaya berarti dengan skenario Allah. Ini yang pada akhirnya dijelaskan dalam surah Al-Quran ayat kursi ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga setiap manusia. Allah mendengar doa kita sepanjang waktu, dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita setiap saat. Cuma kita yang kadang-kadang kurang sabar. Cuman kadang-kadang pikiran kita nih yang ngerasa kayak waduh, benar, ini gimana ya nanti gitu. Bahaya nggak tuh kalau kita punya pikiran yang selalu melampaui takdir kita duluan gitu loh, Tat. Wala ay asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay hari ini dapat bertemu lagi dengan teman-teman Senyum Ramadan. Nah, sobat Senyum Ramadan, hari ini kita akan membahas bagaimana tentang capeknya mikirin what if mending sama what Allah plan bersama Ustadz kesayangan kita, Abi Gifran. Ya Allah, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Puasa kita sudah di tengah-tengah nih Pak Ustadz. Tidak berasa dan saya masih semangat nih. Gitu kan, kemarin kita udah membahas bahwa kebanyakan kita tuh semangatnya di seminggu awal. Tapi ternyata sampai sekarang di tengah-tengah minggu masih semangat. Malah kelihatan semangatnya. Iya. Hari ini pakai gamis. Pakai gamis. Disunat apa enggak? Ini baru selesai ini. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang tema yang tadi. Jadi kebanyakan sekarang tuh orang berpikiran bahwa gimana kalau gini ya, gimana kalau gitu ya. Kebanyakan mikirinnya dulu. Benar. Kenapa sih kita kebanyakan lupa kalau sebenarnya Allah tuh sudah punya plan untuk umatnya. Kedepannya seperti apa gitu. Menurut Ustadz gimana tuh kalau buat orang-orang yang sering gimana ya nanti, gimana kalau gini, gimana kalau gitu gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengiringi kita dengan taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan setiap harinya amal kebaikan kita, ketakwaan kita, keimanan kita selalu bertambah untuk dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa yang saya selalu banggakan, abang saya Bang Ajay, yang Masya Allah saya punya pantun buat abang. Gimana pantun? Jalan-jalan naik bajai, cakep. Pulangnya terasa dahaga, cakep. Kita doain Bang Ajay biar segera masuk surga. Ntar dulu, masuk surganya pengen, tapi ntar dulu. Masih pengen main layar lebar ya gitu. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya ketemu Bang Ajay dengan cahaya yang luar biasa, pakaian yang begitu islami. Semoga mudah-mudahan ini pun menandakan bahwa banyak sekali kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini buat Bang Ajay. Amin, dan insya Allah buat sobat Senyum Ramadan di mana saja. Baik, bicara tentang masalah rencana, setiap orang pasti punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita. Tapi terkadang kita semua tersesat pada opini gimana ya nanti, gimana ya nanti, gimana ya nanti. Selalu ketakutan dengan apa yang belum terjadi. Selalu ketakutan dengan situasi yang belum bisa dilakukan, padahal bahkan terlalu skeptis, ketakutan dengan apa yang belum terjadi dalam hidupnya. Dan ini cenderung banyak di antara kita, sehingganya banyak orang yang mereka hancur mentalnya di usia dini. Banyak tekanan, banyak beban, banyak cobaan yang sebenarnya bukan masalahnya, tapi rasa ketakutan yang membuat dia akhirnya mengakhiri kehidupan dengan cara yang salah. Banyak orang yang takut dalam menjalani kehidupan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang beriman. Sebagaimana dalam Al-Quran,
Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhaf wa la tahzan wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dikatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika kita mengaku Allah adalah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia beristiqomah dengan keyakinannya, dia beristiqomah dengan ketauhidannya, dia beristiqomah untuk terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan, akan memberikan pertolongan, akan memberikan sesuatu yang menurut manusia itu sulit, mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan pernah takut dengan apapun yang belum terjadi, dan jangan pernah bersedih dengan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sebaik-baik hal yang menjadi baik buat kita semua. Cuma kita yang kadang-kadang selalu ketakutan. Ketakutan miskin, ketakutan masa depan, ketakutan nggak punya, ketakutan bangkrut, ketakutan semuanya, yang pada akhirnya rasa ketakutan ini membuat dia lupa kepada Allah. Membuat banyak orang karena ketakutan ini mengejar dunia sampai melupakan yang memberi dunia. Banyak orang yang karena ketakutan ini lalu mereka berpikir bahwa hidup ini harus terus dengan berpikir, padahal ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Manusia itu punya batas, kita itu punya batasan, dan yang tanpa batas itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya lihat ketika Nabi Ibrahim dilemparkannya ke dalam api. Kenapa? Atas perintah Raja Namrud dilemparkannya ke dalam api. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau ternyata saat dilemparkan ke dalam api dia tidak terbakar. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu, tapi dia yakin bahwa orang-orang yang sabar, orang-orang yang yakin, orang-orang yang teguh pendiriannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dari setiap apa yang dia takutkan tidak akan pernah terjadi ketika Allah tidak menghendaki. Nah, pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, apa yang terjadi? Maka saat itu kulna kulu bardan wassalama ala Ibrahim. Wahai api, ya naru, wahai api, wahai engkau zat yang bersifat panas, api adalah hambaku. Bardan wassalam ala Ibrahim, jadilah engkau dingin untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim hanya berserah kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah takut bahwa esok hari apa yang akan terjadi kepada dia, mau mati kah atau hidupkah, dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya apa yang ditakutkan, apa yang diharapkan oleh Raja Namrud, kalau Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api terbakar, nyatanya dengan izin Allah tidak terbakar, bahkan api itu malah menyelamatkan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Inilah pelajaran buat kita semua, bahwa sesuatu yang belum terjadi jangan pada akhirnya membuat mental kita rusak, membuat kita stres, membuat rasa takut kita bertambah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mendengar kita, melindungi kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Begitu Sobat Senyum Ramadan. Masya Allah, itu penjelasannya adalah bahwa kalau kita belum terjadi sesuatu dan kita percaya terhadap skenario Allah, ya kan, dan kita tawakal, insya Allah kita nggak kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa. Justru malah lebih baik ke depan. Tapi kayak misalnya sikap terlalu khawatir ini tuh bisa dianggap sebagai kita nggak terlalu percaya berarti dengan skenario Allah. Ini yang pada akhirnya rasa khawas, rasa takut, rasa khawatir ini akhirnya menurunkan tingkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jelas dalam Al-Qur'an sebagaimana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dijelaskan dalam surah Al-Qur'an ayat kursi ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga setiap manusia, tidak pernah tertidur Allah untuk menjaga kita. Artinya Allah menjaga kita sepanjang waktu. Allah mendengar doa kita sepanjang waktu, dan Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita setiap saat. Cuma kita yang kadang-kadang kurang sabar, kita yang kadang-kadang terlalu takut, kita yang kadang-kadang terlalu
takut kehilangan. Kalau selalu itu ada dalam diri kita, maka ini akan membuat kita tidak percaya bahwa Allah maha segalanya. Padahal idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak kun, kata Allah jadi, maka semuanya akan terjadi. Oleh karenanya, tambahkan keimanan kita kepada Allah, tambahkan keyakinan kita kepada Allah. Kita tidak bisa menjamin esok masih bisa makan atau enggak, tapi saat kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan menjamin setiap kehidupan hambanya. Begitu, Bang. Masya Allah. Tapi kadang-kadang nih ya, kalau misalnya berarti kan setiap manusia itu pasti punya cobaan. Pasti. Iya, pasti punya cobaan. Kadang juga cobaannya ini sebenarnya kita masih bisa atasin. Bener. Cuman kadang-kadang pikiran kita nih, Nah, yang ngerasa kayak waduh, benar. ini gimana ya nanti gitu. Kalau gua bikin sesuatu yang A, nanti takutnya yang kejadiannya yang C. Benar. Nggak, pokoknya pikiran itu ada di masalah sendiri tuh. Bener. Bahaya nggak tuh kalau kita punya pikiran yang selalu melampaui takdir kita duluan gitu loh, Tat. Bener. Keren Bang pertanyaannya. Dalam banget. Ini yang terjadi di beberapa orang sobat senyum Ramadan. Mereka yang tidak bisa keluar dari cara pandang berpikir. Betul. Ada masalah kecil itu jadi besar karena mereka memikirkannya menjadi besar. Ada masalah besar tapi menjadi ringan karena cara pandang berpikirnya ringan. Oleh karenanya Allah itu tergantung sangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah akan jadi baik semuanya. Tapi kalau sangkaan kita jelek kepada Allah dengan takdir yang kita takutkan, maka itu pun yang terjadi pada diri kita. Maka apa yang kita pikirkan bisa jadi bagian doa yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berpikir senang, berpikirnya husnudzon, prasangkanya baik, berpikirnya sangkaan bagus terus sama Allah, berpikirnya bahwa setiap ujian itu adalah kebaikan, yakin bahwa pasti datang kebaikan. Tapi kalau cara pandang kita ke kiri terus, banyak ujian, wah bikin saya jadi banyak masalah, akhirnya banyak masalah, banyak ujian, saya nggak mampu, akhirnya nggak akan mampu. Padahal Allah jelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah seseorang itu diberikan beban kecuali semuanya pada kemampuannya masing-masing. Tuh, jadi Allah tidak akan pernah memberikan beban kita melampaui batas kemampuan kita, nggak akan. Cuma masalahnya kita yang nggak siap untuk menerima itu. Sehingga kata Nabi, orang-orang yang hatinya bisa berdamai dengan keadaan itu adalah orang-orang yang pertama mereka yang yakin, dan yang kedua orang-orang yang mereka ridho dengan apapun yang terjadi. Kalau orang yakin bahwa Allah maha memberikan jalan keluar dan dia ridho dengan setiap apapun yang menjadikan beban dalam hidupnya, saat ada keridhoan di hatinya, maka yakin ini menjadi jalan untuk dia bisa lebih baik dari sebelumnya. Tenang menghadapinya. Maka kata Nabi, perlulah kita istirahat. Perlunya tenang. Jangan terburu-buru dalam menyikapi sesuatu. Jangan lalu akhirnya kita menjadikan pikiran kita ini sebagai Tuhan kita. Jangan. Kenapa? Karena pikiran kita belum tentu baik dan benar, tapi apa yang Allah berikan itu pasti baik dan benar buat kita. Maka apa yang harus dilakukan saat kita dalam keadaan takut? Banyak istighfar, banyak zikir. Saat kita dalam keadaan tidak tenang, ambil wudhu. Saat kita dalam sesuatu yang kita bingung untuk berseperti apa, sholat, berdoa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Hatinya jangan sampai keras, baca Quran, banyak berdoa. Siapa tahu dengan kita lakukan, mendekatkan diri kepada Allah, ini menjadikan hati kita lebih kuat, keimanan kita lebih meningkat, dan kita lebih yakin bahwa Allah sebaik-baik pemberi rencana buat kita semua. Masya Allah.
Tuh. Jadi intinya kita harus percaya sekali lagi ya Yakin. Tat. Tapi kadang-kadang overthinking itu ya Tat, itu bikin kita, kalau di saya pribadi saking overthinking ya, malah kita kadang-kadang maaf ya, sholat itu kadang-kadang kurang khusyuk. Benar. Jadi kayak kepikiran misalnya Bismillahirrahmanirrahim gimana ya nanti ya gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh Tat. Itu kan Yeah. mengurangi pahala banget ya. Oh, bukan ngurangi lagi. Apalagi mau masuk Ramadan, Nah, ya kan? benar. Apalagi kita menjalankan Ramadan ini bukan cuman ingin ibadah yang gitu-gitu aja, Benar. tapi pengennya bener-bener 1 bulan ini wushu untuk menjalankan ibadah. Itu baiknya tuh gimana tuh menanggulangi si overthinking ini terhadap Ramadan kita ini, Tat? Baik. Yakin teman-teman, overthinking itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Berpikir berlebihan, ketakutan, merasa was-was, itu adalah perkara-perkara yang pada akhirnya merusak bukan cuma hanya mental, tapi juga tatanan keimanan kita. Sehingga efeknya adalah apa? Tidak adanya khusyuk dalam ibadah, tidak adanya ketenangan dalam ibadah, dan juga tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, terima dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Belajarlah berdamai dengan apapun yang menjadikan rencana Allah untuk kita. Betapapun itu tidak kita harapkan, betapapun itu tidak kita inginkan, betapapun itu tidak pernah ada dalam pikiran kita, tapi saat itu datang menjadi surat cinta buat kita semua, yakinlah pasti saat kita berdamai itu akan ada kebaikan buat kita semua. Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan, kecuali semua itu jalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mampu tenang, mampu sabar, mampu tidak cemas, maka teruslah untuk belajar menjadi orang yang kuat. Saat ketika kita bisa, lakukan itu. Saat belum bisa, teruslah belajar, teruslah tenang, teruslah menjadi orang yang sehat. Jangan sampai kita pada akhirnya bermasalah dengan pikiran kita sendiri, padahal nggak kejadian, padahal sesuatu yang kita takutkan itu nggak ada. Cuma kita terlalu overthinking, sehingga pada akhirnya itu yang membunuh diri kita sendiri. Tuh, itu yang pada akhirnya merusak diri kita sendiri. Allah tidak menghendaki demikian. Berarti kita yang menjadi makhluk Allah paling sempurna, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan nurani, diberikan iman, harusnya kita lebih tawakal dengan apapun. Lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada binatang-binatang yang kecil, tapi tetap diberikan rezeki dengan caranya Allah. Ketika mereka keluar, tiba-tiba tuh semut ketemu gula, ya enggak? Tiba-tiba yang lainnya juga diberikan rezeki oleh Allah. Tiba-tiba burung, dia bisa nyari pakan ikan, pakan makanannya buat anak-anaknya. Apalagi manusia yang diberikan akal, diberikan hati, diberikan kesempurnaan anggota badan, bahkan diberikan daya pikir yang beda dengan makhluk yang lain. Tentu yakin bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nih hari ini kita dalam banget nih pembahasannya, Masya Allah, Tata. Ini mantap. relate banget dengan teman-teman Gen Z. Wah, ini sangat amat relate nih, Benar, karena benar. kebanyakan sekarang yang aku lihat banyak banget yang overthinking sebelum takdirnya ada gitu. Sebelum melewati fase itu kebanyakan tuh overthinking dulu gitu. Benar, benar. Tat, zikir atau amalan apa nih Tat yang biasanya kita bisa lakuin yang simple-simple aja Baik. untuk menghindari overthinking ini? Baik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Saat ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan yang dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia cuma hanya punya Allah, tidak punya kekuatan apa-apa. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Saat dilempar ke dalam api, saat kesulitan itu ada, saat hati kita galau, saat kita dalam sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, saat timbul kecemasan, saat ada dalam ketakutan, maka apa yang harus kita kuatkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyaklah bertasbih kepada Allah, banyaklah membaca doa ini sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadikanlah Allah wakil setiap urusan kita, dan yakin Allah yang akan menolong kita. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali hari ini kita. Wah Tat, kayaknya abis ini kita selesai ada pertanyaan-pertanyaan di luar kamera nih. Masya Allah, tabarakallah. Tat, boleh dong kasih kita satu ayat bagaimana untuk tema kita hari ini?
Bismillah, tabarakallah, masya Allah. Hari ini begitu luar biasa. Mari sama-sama kita terus berhusnudon dengan apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Sesuai dengan kata Allah, fattawakal Allah. Teruslah engkau bertawakal kepadaku, maka yakin Allah akan memberikan pertolongan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sobat Senyum Ramadan, itulah tema kita. Capek mikirin what if, mending yakin sama what Allah plan. Jadi buat semuanya jangan khawatir nih kalau kedepannya ada masalah, kedepannya sedang dicoba sama Allah, yakinlah bahwa gimana Allah itu menempatkan kita pada posisi ini untuk kebaikan kita juga ke depannya. Betul ya? Betul. Jadi buat teman-teman sobat Senyum Ramadan, sekali lagi ayo kita challenge diri kita di bulan puasa ini untuk hidup jauh lebih baik. Ustadz terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ajay dan Ustadz Abe pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.